Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Barugultom, peserta Lasar CPNS Universitas Bengkulu, akan melakukan presentasi laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi serta kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 1, lingkup Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi proses pembelajaran melalui pembuatan RPS atau rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Teknik Instalasi dan Pengolahan Air di program studi D3 Laboratorium Sains FMIPA Universitas Bengkulu. Latar belakang kegiatan aktualisasi ini adalah masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh program studi D3 Laboratorium Sains sebagai prodi yang baru di Universitas Bengkulu. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah masih kurangnya kolaborasi penelitian lintas bidang ilmu para dosen di D3 Laboratorium Science, serta masih belum optimalnya pembimbingan akademik mahasiswa, serta masih belum optimalnya proses pembelajaran pada mata kuliah teknik instalasi dan pengolahan air akibat belum adanya RPS yang baku. Dengan melakukan analisis USG, diperoleh satu isu yang sangat urgen untuk dipecahkan, yaitu melakukan optimalisasi pembelajaran pada mata kuliah teknik instalasi dan pengolahan air dengan membuat RPS baku pada mata kuliah tersebut sesuai dengan standar kurikulum perguruan tinggi. Dengan melakukan optimalisasi dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar profesi ASN, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, anti korupsi, dan etika publik yang tentunya akan diterapkan selama kegiatan berlangsung. Berikut ini adalah struktur organisasi program studi D3 Laboratorium Science di bawah kepemimpinan Fakultas MIPA yang dipimpin oleh Dekan Bapak Dr. Zulbahrom Caniago MS dan Prodi D3 Laboratorium Science dipimpin oleh Ketua Program Studi Bapak Dr. Andes Heri Haryanto MSc. Di dalam program studi D3 Laboratorium Science terdapat 8 orang dosen dengan home base tetap yang direkrut pada tahun 2018 lalu yang saat ini masih berstatus CPNS. Selanjutnya, ini adalah identifikasi isu yang terjadi di program studi D3 Laboratorium Science. Yang pertama, belum optimalnya proses pembelajaran pada mata kuliah TIPA. Yang kedua, masih kurangnya kolaborasi penelitian lintas bidang ilmu di Prodi D3 Laboratorium Science, serta masih kurang optimalnya kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa di Prodi D3 Laboratorium Science. Berdasarkan 3 isu tersebut, dilakukan analisis USG, urgensi, seriousness, dan grow. Diperoleh ranking pertama, yaitu masih belum optimalnya proses pembelajaran pada mata kuliah teknik instalasi dan pengolahan air yang ditetapkan sebagai isu pada kegiatan aktualisasi ini. Untuk gagasan pemecahan isu, yaitu optimalisasi proses pembelajaran melalui pembuatan RPS pada mata kuliah TIPA di Prodi D3 Laboratorium Science dengan 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan koordinasi pembuatan RPS. Yang kedua, melakukan penyusunan draft RPS. Yang ketiga, melakukan review dan perbaikan draft RPS. Yang keempat, finalisasi dan pengesahan draft RPS. Yang kelima, pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun. Berikut ini adalah tabel implementasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan dari tanggal 27 Februari sampai dengan 10 April 2020. Masuk pada kegiatan pertama, yaitu melakukan koordinasi pembuatan RPS mata kuliah teknik instalasi dan pengolahan air yang dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Februari tahun 2020. Kegiatan pertama yaitu diskusi dengan Ketua Prodi melaporkan bahwa akan melakukan kegiatan habituasi selama masa off kampus dengan menerapkan nilai etika publik sopan. Dalam diskusi tersebut, saya juga meminta arahan terkait penyusunan RPS serta surat tugas sebagai langkah tertib administrasi di program studi D3 Laboratorium Science. Selanjutnya, saya melakukan konsultasi dengan mentor dengan menerapkan nilai nasionalisme musyawarah. Dalam konsultasi tersebut, saya juga melaporkan bahwa saya siap melaksanakan kegiatan habituasi selama masa off kampus dari tanggal 27 Februari sampai dengan 13 April 2020. Musyawarah dilakukan untuk mendapatkan arahan, saran, serta masukan terkait dengan langkah penyusunan RPS ini nantinya. Selanjutnya, saya juga melakukan konsultasi dengan tim teaching, yaitu Ibu Dia Fetriani, MSc, dengan menerapkan nilai nasionalisme musyawarah. Nilai musyawarah ini
dilakukan untuk mendapatkan kesamaan tujuan visi dan misi dalam bahan kajian, materi kuliah, serta capaian pembelajaran. Selanjutnya, dari diskusi tersebut, saya menghimpun semua saran dan memasukkannya ke dalam hasil notulensi sebagai hasil koordinasi kepada mentor, ketua prodi, dan juga tim teaching. Adapun capaian kegiatan pada kegiatan satu ini adalah adanya arahan, masukan dari mentor, serta surat tugas yang diberikan oleh prodi di 3 laboratorium sains untuk saya melaksanakan pembuatan RPS mata kuliah TIPA ini. Jika kegiatan koordinasi awal dengan tidak menerapkan nilai etika publik sopan, nasionalisme musyawarah, serta anti korupsi jujur dalam nilai-nilai etika, maka tidak akan diperoleh kejelasan arah dalam pembuatan RPS yang kemudian akan beresiko pada terhambatnya pembuatan RPS mata kuliah TIPA ini. Ini adalah bukti kegiatan bertemu dengan mentor, ketua prodi, dan surat tugas. Selanjutnya, ini adalah bukti bertemu dengan tim teaching untuk diskusi dan rekaman hasil notulensi. Masuk pada kegiatan kedua, yaitu melakukan penyusunan draft RPS dari tanggal 2 sampai 13 Maret tahun 2020. Langkah yang pertama adalah studi literatur. Saya melakukan studi literatur dengan membaca buku, membrowsing internet, membuka beberapa jurnal, serta link referensi lainnya yang terkait dengan bahan kajian, serta mencari buku-buku yang kredibel untuk digunakan oleh mahasiswa nantinya. Di sini saya menerapkan nilai komitmen mutu. Dengan mutu yang baik akan menghasilkan kualitas atau output yang baik oleh mahasiswa. Selanjutnya, saya melakukan penyusunan draft dengan menerapkan nilai anti korupsi kerja keras. Saya melakukan kerja keras dengan membuat RPS yang baik, dengan mencari referensi yang benar untuk didapatkan materi, bahan ajar, referensi yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum perguruan tinggi serta D3 Lab Science. Setelah saya melakukan penyusunan, saya melakukan diskusi dengan mentor dengan menerapkan nilai akuntabilitas kejelasan. Saya memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait dengan penyusunan yang telah saya buat, RPS yang telah saya susun, dan saya juga mengharapkan adanya arahan dari mentor dan diberikan feedback balik, yaitu arahan-arahan terkait penyusunan RPS tersebut untuk disesuaikan kembali format-format, serta capaian pembelajaran, serta masukan-masukan lainnya yang diberikan oleh mentor. Selanjutnya, saya juga melakukan diskusi dengan tim teaching, Ibu Diah Fitriani MSc, dengan menerapkan nilai akuntabilitas kejelasan. Saya memberikan penjelasan terkait dengan penyusunan draft, bahan kajian, serta menyesuaikan materi-materi yang kemarin telah dibicarakan sebelumnya. Pada hasil dari diskusi tersebut, saya tuliskan ke dalam notulensi, yang dimana capaian pada kegiatan 2 ini adalah link referensi untuk studi literatur, kemudian draft RPS yang sudah saya rancang, serta hasil notulensi, masukan, perbaikan dari mentor dan juga tim teaching. Jika nilai-nilai akuntabilitas kejelasan, komitmen mutu-mutu, dan anti korupsi kerja keras tidak diterapkan pada kegiatan ini, maka pencarian literatur dan penyusunan draft RPS yang berkualitas tidak akan tercapai. Ini adalah bukti kegiatan pencarian literatur, melakukan penyusunan draft RPS dan RPS yang telah disusun. Kemudian, ini adalah kegiatan saat saya bertemu dengan mentor, Bapak Profesor Dr. Irfan Gustian MSI, hasil notulensi dan kegiatan saya bertemu dengan Ibu Diah Fitriani selaku tim teaching saya. Masuk pada kegiatan ketiga, yaitu melakukan review dan perbaikan draft RPS yang dilakukan pada tanggal 8 sampai 13 Maret tahun 2020. Kegiatan pertama adalah menyiapkan undangan FGD atau Focus Group Discussion dengan menerapkan nilai nasionalisme, persatuan, dan kesatuan. Hal ini diwujudkan dari undangan yang saya tulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dipahami oleh seluruh dosen di 3 laboratorium sains. Selanjutnya, saya mempresentasikan draft RPS pada hari yang telah ditentukan sesuai dengan undangan dengan sikap anti korupsi, yaitu berani. Saya memberanikan diri untuk mempresentasikan hasil pembuatan RPS yang telah saya susun dengan baik, dengan kerja keras, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, dalam kegiatan presentasi tersebut, dosen melakukan review terhadap hasil presentasi saya, dan saya menerapkan nilai etika publik cermat dalam mencermati setiap masukan, arahan dari para dosen yang hadir pada kegiatan FGD tersebut.
Selanjutnya, saya melakukan perbaikan draft RPS sesuai dengan masukan-masukan tersebut dengan menerapkan nilai efektivitas, yaitu nilai komitmen mutu, efektif dan efisien dalam perbaikan RPS tersebut. Adapun capaian kegiatan pada kegiatan 3 ini adalah berupa draft RPS yang diperbaiki, kemudian hasil-hasil notulensi serta masukan dari para dosen yang terhimpun dalam notulensi. Jika nilai nasionalisme, persatuan kesatuan, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi berani tidak diterapkan dalam kegiatan review ini, maka tidak akan diperoleh RPS yang berimbang dan berkualitas. Ini adalah bukti kegiatan. Saya melakukan pengiriman undangan melalui WAG atau WhatsApp Group untuk lebih efisien dan efektif mengingat kebijakan pemerintah terhadap paperless atau pengurangan sampah kertas, sehingga saya menggunakan grup dosen D3 Lab Science untuk memberikan undangan FGD tersebut dan direspon baik oleh para dosen. Ini adalah foto kegiatan presentasi D3, foto presentasi kegiatan draft RPS dalam bentuk FGD. Para dosen yang hadir dapat dilihat pada foto daftar hadir presentasi draft RPS. Selanjutnya, ini adalah hasil notulensi dan ini adalah draft RPS yang di-ACC oleh mentor tim teaching dan juga ketua prodi untuk direvisi kembali. Selanjutnya, kegiatan keempat yaitu melakukan finalisasi dan pengesahan draft RPS pada tanggal 16 sampai 20 Maret tahun 2020. Kegiatan pertama adalah berkonsultasi dengan mentor dan tim teaching. Pada kegiatan konsultasi ini, saya menerapkan nilai akuntabilitas transparan. Saya transparan terhadap apa yang telah saya buat, saya menjelaskan dengan sangat detail, dan berharap finalisasi ini adalah langkah final yang akan saya tempuh untuk penyusunan draft RPS ini. Dan direspon baik oleh mentor dan tim teaching yang mereka sampaikan bahwa RPS ini sudah sesuai dengan standar kurikulum perguruan tinggi dan dapat digunakan pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah TIPA di program studi D3 Laboratorium Science. Setelah konsultasi bersama mentor dan tim teaching, dengan sikap transparan, saya melakukan pencetakan draft RPS dengan menerapkan nilai anti korupsi tanggung jawab. Saya bertanggung jawab penuh terhadap RPS yang telah saya buat dan kemudian akan disahkan draft RPS tersebut oleh Ketua Prodi. Dengan hormat kepada atasan, saya bertemu dengan Ketua Prodi untuk melakukan pengesahan dengan meminta tanda tangan dan juga cap basah tanda RPS tersebut telah disahkan sebagai RPS baku mata kuliah TIPA di program studi D3 Laboratorium Science. Setelah melakukan rangkaian tersebut, terakhir saya melakukan penyerahan RPS kepada Ketua GKM atau Gugus Kendali Mutu, Bapak Heriansa MSC, yang mana pada kegiatan penyerahan ini beliau menyambut baik RPS baku sebagai tambahan administrasi yang ada pada Prodi D3 Laboratorium Science dan juga berguna bagi akreditasi Prodi D3 Laboratorium Science nantinya. Adapun capaian kegiatan 4 ini adalah draft RPS yang sudah disahkan dan sudah disetujui oleh mentor dan juga tim teaching untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dampak yang terjadi jika tidak diterapkan nilai anti korupsi, tanggung jawab, akuntabilitas, transparan, dan etika publik hormat pada kegiatan 4 ini, maka hasil finalisasi dan pengesahan RPS tidak terwujud dan tidak didapatkan RPS yang sesuai dengan standar KPT atau kurikulum perguruan tinggi. Berikut ini adalah bukti kegiatan. Saya bertemu dengan mentor untuk melakukan pengesahan, begitu juga dengan tim teaching, serta saya melakukan pencetakan draft RPS. Yang selanjutnya, saya bertemu dengan Ketua Prodi untuk melakukan pengesahan dan penyerahan kepada Ketua GKM, Bapak Heriansa MSC. Ini adalah draft RPS final saya. Dan yang terakhir adalah kegiatan 5, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun, dari tanggal 23 Maret sampai dengan 10 April tahun 2020. Yang pertama adalah menyiapkan bahan ajar. Saya menyiapkan bahan ajar ini dengan menerapkan nilai komitmen mutu efektif dan efisien. Nilai efektif dan efisien ini digunakan ketika melakukan pembuatan bahan ajar yang lebih singkat mengingat adanya perubahan kegiatan proses belajar mengajar di tengah corona ini yang menyebabkan aktivitas harus dilakukan dari rumah.
Akibat corona ini, banyak sekali kegiatan yang terhambat yang harus dilakukan dari rumah. Kegiatan tersebut akhirnya membuat perubahan kegiatan pada kegiatan 5 yang seharusnya tatap muka, sehingga dilakukan dengan pembelajaran daring, kuliah daring, melakukan online group, yang dimana pada kegiatan perkuliahan ini saya melakukan dengan menggunakan WhatsApp group, mengingat kondisi mahasiswa yang akan habis kuota jika menggunakan aplikasi Zoom Meeting ataupun Google Classroom. Sehingga saya menggunakan kegiatan perkuliahan dengan menerapkan sistem online WhatsApp Group dengan nilai anti korupsi, disiplin, dan tepat waktu. Dalam penyiapan bahan ajar, saya sudah menekankan bahwa kegiatan perkuliahan akan dilakukan pada pukul 13.30 dan akan diakhiri pada kegiatan setelah melakukan evaluasi harian. Pada kegiatan tersebut, diskusi tetap berjalan dengan lancar antara dosen dan mahasiswa, dengan saya sebagai dosen juga tetap bijaksana dalam menghimpun semua pertanyaan ataupun masukan dari anak-anak pada perkuliahan online tersebut. Dan di dalam perkuliahan online tersebut, saya juga melakukan evaluasi harian menggunakan Google Form yang kemudian diisi oleh mahasiswa pada akhir kegiatan pembelajaran, dan kemudian saya menerapkan nilai akuntabilitas integritas dalam pengaplikasian evaluasi harian ini. Adapun capaian kegiatan 5 ini adalah bahan ajar yang sudah saya buat dan diaplikasikan pada perkuliahan sesuai dengan materi di RPS yang telah saya susun sebelumnya, dan mendapatkan respon yang baik dari mahasiswa yang terlihat dari hasil evaluasi harian. Selengkapnya dapat dilihat pada laporan. Kemudian, dampak yang terjadi jika tidak ada nilai-nilai aneka, anti korupsi, disiplin, dan tepat waktu, akuntabilitas, integritas, dan nasionalisme bijaksana, serta komitmen mutu efektif dan efisien tidak diterapkan, maka proses pembelajaran sesuai dengan RPS tidak akan terwujud dengan baik. Maka dari itu, kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Adapun kendala-kendala yang terjadi seperti pada kegiatan 5 ini, proses pembelajaran tidak sesuai dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka, namun dapat diantisipasi dengan kegiatan pembelajaran secara online. Dan evaluasi juga dapat tetap berjalan dengan baik. Sejauh ini, kegiatan aktualisasi di masa habituasi off campus ini sudah berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai aneka yang telah diintegrasikan dalam kegiatan optimalisasi proses pembuatan dan penyusunan RPS, sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran mata kuliah teknik instalasi dan pengolahan air. Ini adalah bukti kegiatan 5. Ini adalah foto kegiatan pembelajaran pertemuan 1, pertemuan 2. Dan ini adalah penutup. Pada kegiatan penutup ini, adapun simpulan penutup yaitu nilai dasar ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi telah diterapkan dalam kegiatan aktualisasi selama masa off campus dari tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 13 April 2020. Adapun pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini antara lain telah dilakukan koordinasi pembuatan RPS, telah melakukan penyusunan draft RPS, telah melakukan review dan perbaikan draft RPS, telah melakukan finalisasi dan pengesahan draft RPS, telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun, dan adapun saran yang diberikan penerapan nilai-nilai aneka ini tentunya diharapkan dapat terus diterapkan pada setiap kegiatan aktualisasi setelah aktualisasi kegiatan di kampus ini, terlebih dapat diterapkan oleh seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya di instansi masing-masing, sehingga terwujud peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Demikian presentasi laporan aktualisasi saya. Terima kasih atas
partisipasi, atensi, dan bimbingan oleh Bapak Profesor Dr. Irfan Guzian MSI selaku mentor, Ibu Zendia Husni SPMSI selaku pembimbing, dan tentunya masukan dari Ibu Nini Liniati SH selaku penguji seminar aktualisasi pada kegiatan aktualisasi saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.